Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang integral tak tentu, tentu, substitusi, dan parsial. Berikut ini adalah soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita masuk pada nomor yang pertama, integral dari 4x kuadrat min px. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita perlu memahami formula atau rumus dasar dari integral itu sendiri, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Selanjutnya pada nomor 2 atau pada nomor bagian B, integral 20x pangkat 7 ditambah dengan x pangkat 5 dikurangi dengan 45x pangkat 3 dx. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus memecahkan integral ini. 20 integral x pangkat 7 ditambah dengan 1 dibagi dengan 7 tambah 1, kemudian ditambah dengan 3, integral x pangkat 5 ditambah 1 per 5 tambah 1, kemudian dikurangi dengan 45 integral x pangkat 3 ditambah 1 per 3 tambah 1 ditambah dengan c. Kemudian kita lanjut ke 20 x pangkat 8 per 8. Kenapa pangkat 8? Karena 7 tambah 1 per 7 tambah 1. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan lagi hasilnya 3x pangkat 6 per 6. Kemudian lagi kita sederhanakan menjadi 45x pangkat 4 per 4. Kemudian ditambah dengan c. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi, 20x pangkat 8 per 8 masih kita bisa perkecil menjadi 5 per 2, 5x pangkat 8 per 2. Kemudian yang 3x pangkat 6 bisa disederhanakan menjadi 1/2x pangkat 6, kemudian dikurangi dengan 45x pangkat 4 per 4 ditambah dengan c. Selanjutnya kita lanjut ke soal bagian C, soal ketiga. Jadi soalnya integral dengan batas atas 2 dan batas atas 1 dari akar 4x kuadrat plus 2 dx. Jadi di sini kita menggunakan permisalan yaitu kita anggap U sama dengan 4x kuadrat pangkat 2. Untuk mencari du maka kita harus menurunkan fungsi, jadi du sama 8x pangkat dx. Nah, du per dx itu sama dengan 8x dan dx sama dengan 1/8x du. Setelah mendapatkan substitusi, maka kita lanjut pada proses selanjutnya. Jadi pada integral batas atas 2 dan batas bawah 1, jadi kita ganti menjadi u ke substitusi u senilai dengan 4x kuadrat tambah 2. Jadi 1/2x sama dengan integral u pangkat 1/2 tambah 2 per 2 dibagi dengan 1/2 tambah 2 per 2. Terus kita tambahkan pangkat 1, kemudian ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 1. Jadi 2/2 senilai dengan 1. Kemudian kita lanjut pada proses selanjutnya. Kita mendapatkan hasil seperti U3/2. Kemudian kita substitusikan dx. Dx senilai dengan 8x. Jadi integral 24 pangkat 3 dikali 1/8x du. Setelah itu kita mendapatkan bentuk seperti 2 dikali dengan 4x kuadrat plus 2 pangkat 3 per 2 per 3 dikali dengan 1/8x. Setelah itu setelah kita mengalihkan kali dalam 2 ke bentuk itu, maka kita akan mendapatkan 8x kuadrat plus 4 dengan 3/2 dibagi dengan 24x. Kenapa 24x? Karena 3 dikali dengan 8x. Setelah kita menyederhanakan proses integralnya, maka sekarang kita tinggal mengsubstitusikan batas atas dan dikurangi dengan batas bawah. Jadi setiap x
harus diganti dengan 2. Lalu 8 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 3/2 dibagi dengan 24 kali 2, kemudian dikurangi dengan batas bawah, jadi 8 kali 1 pangkat 2 ditambah dengan 4 tambah 3/2 dibagi dengan 2/4 dikali dengan 1, hasilnya 36 pangkat 3/2 per 48 kurang 12 pangkat 3/2 per 24. Nah, baru selanjutnya 36 ini setara dengan 6 kali 6 atau 6 kuadrat. Berdasarkan eksponensial kita bisa mencoret. Kalau misalnya dalam bentuk seperti itu kita coret sehingga hasilnya 6 pangkat 3/4 8, kemudian dikurangi dengan akar kuadrat dari 12 kali 12 kali 12, kemudian per 24. Kenapa menjadi bentuk seperti itu? Karena bentuk yang sebelum, kalau kita ubah menjadi bentuk akar, hasilnya akan menjadi seperti itu. Ternyata 6 kali 6 sama dengan 216 per 48, kemudian dikurangi dengan hasil yang sebelumnya seperti itu. Kemudian disederhanakan, hasilnya menjadi 216 dikurangi dengan 7, akar dari 1728 per 48. Selanjutnya pada soal yang berikut, yang bagian D, soal ini sama dengan integral tentu dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Dari integral akar 3x kuadrat min 2x pangkat 3 dx. Nah, jadi untuk memudahkan membuat soal ini, maka kita harus mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Jadi hasilnya seperti 3x kuadrat min 2x tambah 3, kemudian pangkat 1/2 dx. Kemudian kita lakukan permisalan lagi U, misalkan sebagai 3 kuadrat min 2x tambah 3, lalu diturunkan du, jadi 2 kali 3 6x, x pangkat 1 dikali 2 min 2 sama min 2 dx. Kemudian konstantanya dihilangkan, jadi du per dx hasilnya sama dengan 6x min 2 dan dx sama hasilnya sama dengan 1/6x 2 du. Kemudian setelah melakukan substitusi, maka kita harus mengganti nilai yang sebelumnya menjadi u. Jadi hasilnya menjadi seperti integral batas atas 3 dan batas bawah 1 dari u pangkat 1/2 dx. Kemudian kita integralkan menjadi u, kita integralkan seperti proses integral sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan integral, kita mendapatkan hasil seperti sebelumnya. Kemudian kita ganti dx menjadi 1/6x 2 du. Kemudian kita kita sederhanakan lagi bentuk u sebelumnya menjadi seperti 2 kali 3x min 3x pangkat 2 dikurangi dengan 2x plus 3 pangkat 3/2 per 3 dikali dengan 1/6 x 2. Setelah itu kita kali ke dalam 2 dikali 3x kuadrat, 2 dikali min 2x, 2 dikali dengan 3. Setelah itu kita dapatkan hasil seperti itu. Kemudian penyebut juga saling dikalikan menjadi 3 dikali 6x, kemudian dikali min 2, hasilnya menjadi seperti 6x 2 pangkat 2 min 4x tambah 6 pangkat 3/2. Kemudian selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Kemudian kita substitusikan batas atas menjadi semua x diganti dengan 3, kemudian dikurangi dengan batas bawah, jadi semua x kita ganti dengan angka 1. Selanjutnya setelah melakukan substitusi antara batas atas menghasilkan 48 pangkat 3/2 per 48 dan batas bawah menghasilkan 8 pangkat 3/2 per 12.
Akhirnya kita mendapatkan hasil dari proses integral tadi. Selanjutnya kita masuk kepada soal berikut, soal nomor 2 A dan B. Berikut soal inilah yang akan kita bahas. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2, bagian pertama, integral x kuadrat kali x pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4 dx. Kita harus menyelesaikan soal ini dengan menggunakan prinsip substitusi integral. Jadi ini merupakan rumus atau formula dari integral substitusi. Kemudian langkah pertama, kita menganggap U sama dengan X pangkat 3 plus 3. Kemudian kita cari turunannya. Turunannya itu DU sama dengan 3X kuadrat dx. Kemudian DU per dx hasilnya 3X kuadrat. Kemudian kita mencari dx, hasilnya 1/3 X kuadrat DU. Setelah itu kita mengganti nilai yang bagian x3 tambah 3 menjadi U, jadi x kuadrat diganti U pangkat 4 dx. Setelah itu integral dari x kuadrat diintegralkan bagian U jadi U pangkat 4 ditambah 1, kemudian dikalikan 1/3x DU. Ini merupakan hasil substitusi dx. Kemudian hasilnya menjadi integral 1/3 U pangkat 5/5 DU. Kenapa itu 1/3? Karena terjadi eliminasi antara x kuadrat dengan 3x kuadrat. Selanjutnya konstanta ditaruh di depan integral, kemudian yang sisanya di dalam kita sederhanakan, kemudian ditambah dengan C. Kemudian kita mengalihkan konstanta dengan integral, hasilnya menjadi seperti X pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 5/15 ditambah dengan C. Kemudian kita masuk pada nomor 2B. Integral tentu menggunakan teknik substitusi. Soalnya soal ini integral dengan batas atas 2 dan batas atas bawah 1 dari akar x kuadrat plus 2 dx. Jadi sebelumnya kita harus mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Setelah mengubah menjadi bentuk pangkat, maka kita menggunakan proses substitusi, yaitu bagian ini kita anggap sebagai variabel U, kemudian kita turunkan. Setelah itu DU sama dengan 2x dx. Kemudian DU per dx senilai dengan 2x dan dx itu sama dengan 1/2 dx DU. Setelah mendapatkan itu, maka kita tinggal substitusikan ke dalam integral. Jadi integral batas 2 dan batas bawah 1 U pangkat 1/2 dikali dengan 1/2 DU. Kemudian setelah menjadi seperti itu, maka kita harus melakukan proses integral menjadi variabel U. Kita integral menjadi U 1/2 ditambah 1/2 dibagi dengan 1/2 dikali dengan 2/2 dibagi dengan 1/2 DU. Hasilnya akan menjadi DU 3/2 dibagi dengan 3/2 dikurangi dengan 1, maksudnya dikali dengan 1/2 X. Kemudian hasilnya menjadi seperti itu. Ketika disederhanakan dari 2U pangkat 3/2 dikali 3 1/2 X. Kemudian setelah menjadi seperti itu, kita tinggal mengganti variabel U dengan yang di atas yang tadi. Hasilnya menjadi seperti integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dikali dengan 2 dikali dengan x kuadrat ditambah 2 pangkat
2 dibagi dengan 6x. Jadi lanjut, kenapa dia jadi 6x? Karena di sini sudah menjadi 3 dikalikan dengan 2x. Setelah menjadi seperti itu, yang kita lakukan tinggal mengalihkan ke dalam konstanta di depan menjadi 2 dikali x kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali dengan 2. Setelah itu kita tinggal masukkan ganti variabel x dengan batas atas, kemudian kita kurangi dengan 1. Jadi setiap x diubah menjadi 2, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi hasilnya jadi seperti 2 dikali 2 dipangkat 2 ditambah 4 pangkat 3/2 dibagi dengan 6 dikali dengan 2. Kemudian kita lanjut, kemudian dikali dengan 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 3/2 kali 6 atau 1, hasilnya menjadi 12 pangkat 3/2/12 dikurangi 6 pangkat 3/2/6. Selanjutnya kita masuk pada nomor yang terakhir, nomor 3. Jadi ini soal nomor 3 ini yang akan kita bahas berikut. Oke, jadi pada nomor 3 ini soal ini merupakan soal integral parsial. Jadi integral parsial itu punya rumus integral, rumusnya integral U V sama dengan UV dikurangi dengan integral V du. Jadi soalnya seperti ini, integral dari x cos 4x dx. Pertama-tama kita harus menentukan dulu mana yang U, mana yang dv, dan jadi jadi kita harus menentukan dulu mana yang U, mana yang dv, dan seterusnya. Jadi U di sini bernilai x, jadi x ini adalah U dan dv adalah cos 4x dx. Kemudian du itu senilai dengan dx. Kemudian v itu merupakan 1/4 sin 4x. Jadi kita telah mendapatkan semua unsurnya, kemudian kita tinggal mengikuti rumusnya saja. Jadi U dimasukkan di sini dan dv dimasukkan di sini. Jadi setelah itu x sebagai U, kemudian 1/4 sin 4x sebagai v, lalu dikurangi dengan integral dari 1/4 sin 4x, v sebagai v dan dx sebagai du. Kemudian kita sederhanakan menjadi sin 4x dikurangi 1/16 cos 4x plus c. Setelah itu hasilnya menjadi seperti x sin 4x per 4 ditambah dengan cos 4x per 16 tambah c, sehingga kita mendapatkan hasil dari integral parsial menjadi 4 sin 4x ditambah cos 4x per 16 plus c. Jadi sekian video pembahasan saya tentang integral. Minta maaf apabila masih ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini.